Waduh, kok gawat ya? Dari survei ini kok tidak ada nama Anies Baswedan dalam pemilihan Capres Gen Z. Perlu diketahui Gen Z itu ya milenial lah, yaitu kelahiran 2008 sampai 2012. Apalagi di Indonesia ini diisi oleh anak-anak muda. Bayangkan tidak ada nama Anies Baswedan di sini. Di sini bahkan dari survei Litbang Kompas soal pilihan Capres Gen Z, pilih Ganjar Pranowo sebesar 28,8%, Prabowo Subianto 20,6%. Biasanya kan di posisi ketiga biasanya diisi dengan Anies Baswedan. Tetapi di sini kok tidak ada ya. Bahkan di sini yang nomor 3 Ridwan Kamil berada di posisi ketiga dan memiliki angka survei 9,1%. Ini bahkan juga ditanggapi oleh Denny Siregar. Haha, Gen Z nggak mau pilih Anies Baswedan, mungkin dianggap Kang Gibul. Saya jadi penasaran ya, masa sih Anies Baswedan tidak diharapkan oleh Gen Z? Dari berita Kompas, hasil survei Litbang Kompas terkini menunjukkan preferensi calon presiden capres pilihan generasi Z tertuju pada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Dalam jajak pendapat itu, Ganjar memperoleh suara dari generasi Z sebesar 28,8%. Disusul Ketua Partai Gerindra Prabowo Subianto 20,6%. Adapun Ganjar Pranowo masih di posisi teratas dengan 28,8% suara. Kata peneliti Litbang Kompas, Arita Nugraheni, dikutip dari Harian Kompas pada Senin 27 Februari 2023. Posisi ketiga terdapat nama Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dengan perolehan suara 9,1%. Generasi Z, mantan Gubernur DKI Jakarta, menempati urutan berikutnya, yaitu 8,8% suara. Bahkan generasi Z, milenial, bahkan menginginkan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, yaitu posisinya sungguh di luar dugaan, yaitu berada di posisi atas dari mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, yaitu hanya memiliki 8,8% suara saja. Ini sungguh membingungkan dan sungguh sesuatu yang tidak terduga ya. Tiba-tiba Gen Z memilih Ganjar Pranowo. Ini sungguh keren sekali. Sementara di posisi kelima terdapat mantan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dengan suara 2,1%. Adapun Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menempati posisi ke-6 dengan perolehan suara 1,2%. Posisi ketujuh ada nama Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno memperoleh 0,9% suara. Posisi ke-8 yaitu Menteri Sosial Tri Risma Harini mempunyai 0,6% suara. Ini sungguh sangat mengejutkan ya. Dari sini saya penasaran ya, kira-kira komentar-komentar netizen bagaimana ya di sini ya. Adios amigos, agak minggir got sedikit. Anies ya, jangankan kalian cuma rakyat jelata, kayu mahoni aja dikibuli. Pohon mahoni di kawasan Monas bukan ditebang, tapi direlokasi dan dikarantina untuk sementara waktu guna disehatkan kembali. Ini memang kata-kata yang paling fenomenal ya dari Anies Baswedan ya. Otak Gen Z terbiasa kerja cepat, transparansi, biar bisa ikut mikir dan komentar, simple dan langsung terlihat hasilnya. Berapapun biaya nggak masalah bagi mereka. Bagi yang muter-muter bulat dan retorika doang dianggap dongeng dan ketinggalan zaman. Ini banjir Jakarta meluas rendam 48 RT dan 1 ruas jalan. Banjir Jakarta meluas ketinggian air capai 1,8 meter. Ya bisa diakui sekarang ini agak berkurang ya. Pada waktu kemarin itu ketika hujan terus menerus, banjir di Jakarta meluas itu merendam hampir 92 RT. Tetapi ini 48 RT. Ya semoga saja cepat surut lah. Ini bahkan dikomentari oleh Hocong Boy. Mosok Presiden RI adalah pembual terbaik. Tak tepati janji, LBH Jakarta nobatkan Anies Baswedan sebagai pembual terbaik. Survei Kompas Pilkada DKI 2017 28,2%, Jarot 36,2%. Survei Pilkada DKI. Iya, tapi kan 2017 nggak usah diungkit lagi lah. Kalau Pilkada 2017 diungkit lagi, malah akan panjang. Yaitu apa? Yaitu kebrutalan Pilkada DKI Jakarta akan terungkap lagi. Ya semua sudah tahu lah Pilkada DKI Jakarta seperti apalah. Apa yang dijual bukan program-program, tetapi ya Anda tahu sendirilah, politisasi agama, macam-macam semua di situ. Bahkan di sini dari Liputan 6, survei Litbang Kompas elektabilitas Prabowo di kalangan Gen Z naik, Ganjar dan Anies justru turun. Tapi di sini justru turunnya Ganjar Pranowo menurut saya nggak seberapa dibandingkan Anies Baswedan. Malah Anies Baswedan dilangkahi oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Litbang Kompas merilis hasil survei calon presiden pilihan kalangan generasi Z atau para anak muda yang berusia 17 hingga 26 tahun
Di tahun 2024, tiga besar capres pilihan Gen Z adalah Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto, dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Ganjar Pranowo memiliki elektabilitas tertinggi dengan angka 28,8%, diusul Prabowo dengan angka 20,8% dan Ridwan Kamil 9,1%. Berdasarkan temuan Litbang Kompas, elektabilitas Prabowo Subianto mengalami peningkatan signifikan dari Oktober 2022, yaitu hanya 16,6%, ada kenaikan sampai kurang lebih 4% hingga menjadi 20,6% di Januari 2023. Hasil dari survei Litbang Kompas Oktober mencatat Ganjar Pranowo dari generasi Z sebesar 16,6%. Peningkatan ini merupakan yang pertama sejak survei yang digelar Januari 2022, yaitu 13,9%. Sementara Ganjar mengalami kehilangan suara Gen Z sebesar 0,7% dibandingkan survei Oktober. Untuk pertama kalinya sejak survei Gen Z dilakukan pada Januari 2022, Ganjar mengalami kehilangan suara dan Prabowo mendapatkan peningkatan suara. Tapi penurunannya nggak drastis banget ya, yaitu cuma 0,7%. Ya, siapapun presidennya lah pada tahun 2024 besok, ya supaya bisa memimpin Indonesia untuk 5 tahun ke depan dan bisa melanjutkan program-program pemerintahan sebelumnya. Dan yang paling penting adalah melanjutkan ibu kota IKN. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Hasil survei Litbang Kompas terkini menunjukkan preferensi calon presiden capres pilihan generasi Z tertuju pada genep Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Dalam jajak pendapat tersebut, Ganjar memperoleh suara dari generasi Z sebesar 28,8%, disusul Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang berada di 20,6%. Adapun Ganjar Pranowo masih di posisi teratas dengan 28,8% suara, kata peneliti Litbang Kompas Arita Nugraheni, dikutip dari Harian Kompas pada Senin 27 Februari 2023. Posisi ketiga terdapat nama Gubernur Jawa Tengah Jawa Barat Ridwan Kamil dengan perolehan suara 9,1%. Generasi Z, mantan Gubernur DKI Jakarta menempati urutan berikutnya dengan perolehan suara 8,8% suara. Sementara itu, di posisi kelima terdapat mantan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dengan suara 2,1%. Adapun Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono AHY menempati posisi ke-6 dengan perolehan suara 1,2%. Posisi ke-7 ada nama Menteri Pariwisata dan juga Ekonomi Kreatif Menparekraf Sandiaga Uno yang memperoleh 0,9% suara. Posisi ke-8 yaitu Menteri Sosial Tri Risma Harini dengan 0,6% suara. Sebanyak 4,7% suara generasi Z jatuh pada tokoh lainnya yang tidak disebutkan namanya. Sementara itu, 23,2% generasi Z masih tidak tahu siapa preferensi capres pilihannya. Adapun jajak pendapat Litbang Kompas ini digelar pada 25 Januari hingga 4 Februari 2023 dengan melibatkan 1.202 responden dari 38 provinsi di tanah air. Jajak pendapat dilakukan melalui wawancara tatap muka dan sampel ditentukan secara acak melalui metode pencuplikan sistematis bertingkat. Survei Litbang Kompas memiliki tingkat kepercayaan mencapai 95% dan margin of error kurang lebih 2,83%. Bahkan Litbang Kompas merilis hasil survei calon presiden capres pilihan kalangan generasi Z atau para anak muda yang berumur 17 hingga 26 tahun. Di tahun 2024, tiga besar capres pilihan generasi Z adalah Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto, dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Ganjar Pranowo memiliki elektabilitas tertinggi dengan angka 28,8%, disusul dengan Prabowo Subianto dengan perolehan angka 20,6% dan juga Ridwan Kamil 9,1%. Berdasarkan temuan Litbang Kompas, elektabilitas Prabowo Subianto mengalami peningkatan signifikan dari Oktober 2022, yaitu hanya 16,6%. Ada kenaikan sampai kurang lebih 4% hingga menjadi 20,6% di Januari 2023. Hasilnya, survei Litbang Kompas pada Oktober mencatat pemilih Prabowo dari generasi Z
sebesar 16,6%. Peningkatan ini merupakan yang pertama sejak survei yang sama digelar Januari 2022 yang lalu, yaitu sebesar 13,9%, kata peneliti Litbang Kompas Arita Nugrahini pada Senin 27 Februari 2023. Sementara itu, Ganjar mengalami kehilangan suara Gen Z sebesar 0,7% dibandingkan survei Oktober 2022. Untuk pertama kalinya sejak survei Gen Z digelar pada Januari 2022, Ganjar mengalami kehilangan suara dan Prabowo mendapatkan tambahan nilai suara. Sejak survei Januari 2022, ini pertama kalinya bagi Ganjar kehilangan suara pemilih Gen Z dan pertama kali bagi Prabowo mendapatkan tambahan suara. Di tengah dinamika ini, Gen Z masih memberikan sumbangan besar bagi elektabilitas Ganjar dan pengukuhan keterpilihan Prabowo, jelas Arita. Sedangkan terjadi pergeseran di posisi ketiga. Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dijungkalkan oleh Ridwan Kamil yang memiliki elektabilitas 9,1%. Anies kini berada di posisi keempat dengan angka 8,8% atau kehilangan suara generasi Gen Z mencapai 4,5%. Perolehan suara Anies ini merupakan yang terendah sejak survei Januari 2022, jelas Arita. Nama lain yang muncul dalam jejak pendapat adalah mantan Panglima TNI Andika Perkasa 2,1%, Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono 1,2%, Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra Sandiaga Uno 0,9%, Mensos Tri Risma Harini 0,6%, tokoh lainnya total 4,1%, serta yang tidak tahu tidak menjawab 2,3%. Survei digelar Litbang Kompas dengan wawancara tatap muka pada 25 Januari hingga 4 Februari 2023. Sebanyak 1.202 responden dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 37 provinsi di Indonesia. Survei memiliki margin of error kurang lebih 2,83% dan tingkat kepercayaan mencapai 95%. Bahkan Partai Demokrat mendesak bakal capres Anies Baswedan untuk segera memutuskan nama cawapres dari ketiga partai koalisi perubahan yaitu Nasdem, Demokrat dan juga PKS. Hal itu dikatakan Deputi Badan Pemenangan Pemilu Bapilu Partai Demokrat Lamhar Kamani kepada Akurat.co di Jakarta pada Senin 27 Februari 2023. Kita minta Mas Anies segera menunjukkan cawapresnya. Tentu Demokrat menilai lebih cepat lebih baik dalam kurun rentang waktu ini, ujarnya. Menanggapi pertanyaan yang meragukan dukungan Demokrat kepada Anies karena belum deklarasi, Kamhar menjawab santai. Dia mengatakan Demokrat deklarasi Anies hanya persoalan waktu. Demokrat bakal melakukan deklarasi apabila sudah diputuskan nama cawapres. Kita berharap deklarasi dilakukan secara paket komplit, yang mana nanti sudah ada sekaligus baca presnya. Dan tinggal menunggu timing tepat, ujarnya. Kamhar juga membantah isu Demokrat belum mendeklarasikan Anies karena bersama PKS dan Nasdem belum sepakat Agus Harimurti Yudhoyono menjadi cawapres Anies. Keputusan cawapres sepenuhnya koalisi perubahan sudah menyerahkan kepada Anies Baswedan, pungkasnya. Bahkan juga pegiat media sosial Denny Siregar menyoroti survei Litbang Kompas yang menyebut bahwa generasi Z atau Gen Z yang berusia hingga 25 tahun tidak ingin memilih Anies Baswedan sebagai capres 2024. Ia pun sontak tertawa sembari menyebutkan alasan Gen Z tak ingin memilih capres yang diusung oleh koalisi perubahan tersebut. Haha, Gen Z gak mau milih Anies Baswedan, mungkin dianggap Kang Kibul, ucapnya dikutip Newsworthy dari akun Twitter pribadinya pada Selasa 28 Februari 2023. Cuitan Denny pun mendapatkan komentar beragam dari warganet. Seperti akun Abu Waras mengungkapkan survei Litbang Kompas di Pilgub 2017 silam yang menyebut Anies di posisi kedua namun akhirnya menang di Pilkada DKI Jakarta, mengalahkan Basuki Cahayapurnama, Ahok dan Jarot. Bapak dan Ibu, jangan mau dibohongi dengan hasil survei-survei, ucap dia. Warganet lain malah mengungkapkan bahwa survei Ganjar yang tertinggi berbanding terbalik dengan kondisi di lapangan. Di survei menang, tapi di lapangan keok, ucap akun Dasmu Petal, seraya menampilkan
video acara Ganjar yang sepi penonton. Sementara warganet lain menyebut Denny Siregar sebagian dari kaum yang dengki hati. Kaum pendengki hati busuk tinggal tunggu waktu kemenangan Anies, imbuh akun Wahyu. Sebelumnya, hasil survei Litbang Kompas terkini menunjukkan preferensi calon presiden pilihan generasi Z tertuju pada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Dalam jajak pendapat itu, Ganjar memperoleh suara dari generasi Z sebesar 28,8%, disusul Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto 20,6%. Adapun Ganjar Pranowo masih di posisi teratas dengan 28,8% suara. Kata peneliti Litbang Kompas Arita Nugraheni dikutip dari Harian Kompas pada Senin 27 Februari 2023. Posisi ketiga terdapat nama Gubernur Jawa Tengah Ridwan Kamil dengan posisi suara 9,1%. Suara generasi Z, mantan Gubernur DKI Jakarta menempati urutan berikutnya dengan 8,8% suara. Bahkan dari hasil survei generasi Z cukup antusias menyambut pemilihan legislatif dan pemilihan presiden Pilpres 2024. Hal ini terungkap dalam survei Litbang Kompas yang menunjukkan keinginan Gen Z untuk berperan serta dalam pemilu 2024. Gen Z cenderung tidak ingin menjadi bagian kelompok yang antipati terhadap proses pemilu, kata peneliti Litbang Kompas Rangga Eka Sakti kepada jurnalis Kompas TV Asri Gunawan dan Samzuri pada Senin 27 Februari 2023. Namun, hasil survei juga menunjukkan keberadaan kelompok yang menginginkan tidak ikut berpartisipasi dalam pemilu 2024 mendatang alias golput di kalangan Gen Z. Ini yang jadi PR pekerjaan rumah dan tantangan pemerintah untuk mengajak masyarakat berkontribusi dalam pemilu 2024, ujar Rangga. Berdasarkan hasil survei Litbang Kompas untuk Pilpres 2024, Prabowo 28,8% Gen Z memilih Ganjar Pranowo yang dinilai pantas menjadi Presiden Republik Indonesia selanjutnya. Disusul dengan Prabowo Subianto dengan 20,6% suara. Disusul Ridwan Kamil yang memperoleh 9,1% suara dan Anies Baswedan dengan perolehan 8,8% suara generasi Gen Z. Dari hasil sensus penduduk 2020, jumlah Gen Z sebanyak 27,94% dari total 270,2 juta jiwa penduduk. Proporsi tersebut mengungguli penduduk dari Gen Y yang berjumlah 25,87%, Gen X 21,88%, dan Baby Boomers 13,43%. Meski tidak semua populasi Gen Z dapat memberikan hak suara dengan ketentuan hak memilih, sudah berumur 17 tahun atau sudah menikah saat pemungutan suara. Keberadaan Gen Z tetap memiliki posisi strategis dalam pemilu 2024, tulis tim Litbang Kompas. Survei Litbang Kompas dilakukan pada 25 Januari hingga 4 Januari 2023 dengan pemilih dari kelompok generasi Z yang berusia di kisaran 17 hingga 26 tahun. Sebanyak 1.202 responden dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 38 provinsi. Menggunakan metode ini pada tingkat kepercayaan 95%. Margin of error penelitian kurang lebih 2,83%. Dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana, meskipun demikian, kesalahan di luar pemilihan sampel dimungkinkan terjadi. Pegiat media sosial Denny Siregar juga ikut menyoroti survei Litbang Kompas yang menyebut generasi Z atau Gen Z yang berusia hingga 25 tahun tidak ingin memilih Anies Baswedan sebagai Capres 2024. Ia pun sontak tertawa sendiri menyebut alasan Gen Z tak ingin memilih Capres yang diusung oleh koalisi perubahan tersebut. Haha, Gen Z nggak mau milih Anies Baswedan, mungkin dianggap Kang Kibul, ucapnya dikutip dari Newsworthy dari akun Twitter pribadinya pada Selasa 28 Februari 2023. Cuitan Denny pun juga mendapatkan komentar beragam dari warganet. Warganet lain juga malah mengungkapkan bahwa survei Ganjar yang tertinggi dibanding terbalik dengan kondisi di lapangan. Di survei menang tapi di lapangan keok, ucap akun Dasmu Petal seraya menampilkan video acara Ganjar.
Sementara warganet lain menyebut Denny Siregar sebagai dari kaum yang sangat dengki hatinya.